Kau tahu, saat aku dan kamu saling mencinta, saling menyayangi, dan ingin memiliki selamanya. Namun satu dari banyak hal menghalangi. Mengapa penghalang itu harus ada di hubungan kita? Mengapa ada dalam hubungan kita? Aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin bersamamu selamanya. Apakah aku harus berhenti atau aku harus berjuang? Kita berjuang bersama. Aku bimbang dengan suasana ini, dengan kondisi ini. Dan aku menyebutnya penghalang. Aduh. Penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam mingguku tercinta. Gimana nih kabarnya? Ya, aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Dan di podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik cinta tak direstui. Nyesek gak tuh? Kita saling mencinta, saling menyayangi, tapi ada yang menghalangi, ada yang melarang gitu. Sehingga hubungan kita gak bisa melaju ke hubungan yang serius. Waduh, kacau banget ya. Apalagi yang menghalangi itu adalah orang tua kita. Gimana tuh? Ayo ngaku siapa di antara kalian yang hubungannya masih tidak direstui sama orang tuanya? Ya, aku harap kalian harus sabar, kalian harus meyakinkan orang tua kalian ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya lebih mendalam, aku mau ngingetin kalian nih teman malam minggu tercinta. Buat kalian yang masih nonton aja tapi belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan like. Mohon dukungannya buat channel ini supaya menjadi lebih baik lagi. Terus terima kasih buat kalian yang selalu setia nungguin setiap episode podcast dari aku ya. Buat kalian yang masih jomblo, sabar ya, semua akan indah pada waktunya. Tapi gak tahu deh kapan waktunya. Buat kalian yang udah punya pasangan gak apa-apa, tetap aja dengerin podcast ini. Dan ingat selalu pesan dari aku, jaga ya pasangan kalian, karena banyak banget para jomblo di luar sana yang menantikan kalian putus. Selamat malam minggu buat kamu yang menunggu podcast dariku. Bersama aku Miranti Jodiana, stay tune. Nih, seminggu yang lalu kita udah ngadain giveaway ya. Dan malam ini aku bakal ngumumin siapa pemenang dari giveaway, siapa 4 orang yang mendapatkan pulsa sebesar 50.000 itu. Yang tentunya sesuai syarat dan ketentuannya ya. Nanti aku bakalan ngumumin di akhir video, jadi simak dulu videonya sampai selesai, jangan di skip, oke? Sebelum kita jauh membahas tentang yang namanya momen cinta tak direstui, aku mau tanya dulu nih, kalian yang menjalani hubungan itu udah berapa lama sih? Udah berapa lama kalian menjalani hubungan sama pasangan kalian? Boleh komen dong di bawah. Setahun kah, 2 tahun, atau 5 tahun? Kayak kredit motor. Enggak deh, enggak. Bercanda deh. Tapi nih ya, aku sebenarnya salut banget sama kalian yang menjalani hubungan lama bertahun-tahun gitu, tapi nggak putus nyambung. Emang dari awal sampai akhir tuh nggak ada kata-kata putus sedikit pun. Langgeng gitu, aku salut banget sih. Aku pengen kayak gitu, tapi kapan? Tapi sih aku acungkan jempol ya buat kalian yang bisa bertahan sesabar itu selama itu bertahun-tahun. Aku acungkan 2 jempol. Enggak, 3, 4, 5 deh sama jempol kamu. Aduh garing.
Gak apa-apa deh garing, yang penting kan kalian dengerin juga ya kan. Sebenarnya nih ya, aku pengen banget dengar cerita dari pasangan yang udah lama bertahun-tahun gitu. Aku pengen tahu gimana sih mereka dalam menjalani hubungan sehingga sebetah itu, senyaman itu. Aku pengen gitu. Buat kalian yang mau cerita nih sama aku, kalian boleh DM, linknya di description box. Atau kalian bisa cerita juga sama partner teman malam kita, Bang Dodi. Linknya juga ada di description box. Kalian boleh cerita. Kalau bisa kita atur jadwal, kita cerita-cerita, atau apalagi kita cerita di podcast receh ini, apa perlu on kamera ya kan. Ditunggu ya kalau kalian mau sih, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting kalian dengerin aja podcastnya. Oke nih teman Malming, sesuai dengan judul podcast kita, Cinta Tak Direstui. Sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa sih cinta kita itu nggak direstui. Banyak sih beberapa faktor, tapi di sini aku mengambil 3 faktor aja. Yang pertama yaitu mungkin kalian dalam menjalani hubungan itu beda agama atau beda keyakinan. Itu sih pasti ditentang banget sama orang tua kalian, pasti susah banget buat kalian meyakini orang tua kalian ya kan. Terus yang kedua, apa sih faktornya? Ya kayak beda ras, itu sih masuk juga ya kan. Beda ras bisa ditentang sama orang tua kalian, bisa dilarang sama orang tua kalian. Terus yang ketiga kayak beda kasta. Kita beda kasta, beda segalanya. Gaya lo, tingkah lo, muka lo. Kamu seupai. Enggak. Biasanya sih kayak beda kelas itu kayak lebih kepada kedudukannya, kayak memandang hartanya gitu. Itu sering banget ya kan yang terjadi. Bukan hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia perfilman, dunia persinetronan. Sering banget terjadi. Kayak yang kaya ya sama yang kaya, yang berkedudukan ya sama yang berkedudukan gitu. Nggak mau sama yang di bawah yang gak selevel gitu, gak mau. Pasti sering banget memandang kedudukan dan hartanya gitu deh pokoknya. Tapi sih gak apa-apa ya orang tua kalian ngelarang, berarti itu juga untuk kebaikan kalian. Itu yang beda agama sih, beda keyakinan. Tapi kalau misalnya yang beda ras atau beda keyakinan lagi, yang beda kedudukan itu sih tergantung mindset orang tua kita ya. Itu sih bisa kita atasi dengan cara kita meyakini orang tua kita. Ini aku bakal kasih tips sedikit buat kalian gimana cara meyakini kedua orang tua kalian dari 3 faktor tersebut ya. Yang pertama, yang beda keyakinan. Kalau kalian dalam posisi itu, kalian harus kuat deh teman Moming. Kalau emang kalian yakin sama pasangan kalian harus bisa memilih salah satu keyakinan itu. Jangan sampai kalian menjalani hubungan yang serius kayak menikah nantinya dengan memeluk keyakinan yang berbeda-beda. Itu pasti bakalan ribut nantinya. Ya kan? Tapi sebelum semakin dalam cintanya, ya aku saranin lebih baik kalian akhiri. Karena itu berat banget buat dijalani. Apalagi di jenjang serius. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa yakini pasangannya untuk bisa memeluk keyakinan sama dia ya kan. Nah dari situ sebenarnya orang tua kenapa menentang hubungan yang beda agama. Takutnya nanti kalau udah serius, udah menikah gitu banyak percekcokan. Kayak orang anaknya juga nanti susah buat milih agama mana yang mau diikutin gitu. Tapi tergantung gimana kaliannya sih mau meyakini orang tuanya. Kalian harus benar-benar ya meyakini orang tua kalian. Bukan hanya orang tua kalian sih, kalian juga harus meyakini diri sendiri dulu. Yakinin bahwa kalian ini menjalani hubungan beda keyakinan loh. Aku sanggup gak? Aku yakin gak? Aku bisa gak gitu?
Coba yakini diri kalian dulu. Kalau memang misalnya kalian memang udah yakin atau udah memilih antara salah satu agama misalnya, ya tuh kalian lanjutin hubungan kalian, tinggal kalian meyakini orang tua kalian bagaimana cara kalian meluluhkan hati mereka. Tapi sih saran aku ya kayak tadi, mending gak usah karena itu berat banget. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menjalani hubungan beda keyakinan. Terus dari poin yang kedua, yang beda ras. Ini sering terjadi loh di mana orang tua kalian itu ngelarang salah satu ras untuk menikah dengan buah hatinya. Yang ini di zaman sekarang masih sering sih terjadi. Tapi dari yang beda ras ini, masih ada peluang sih buat kalian meyakini orang tua kalian. Masih ada peluang buat kalian buat hubungan kalian itu bisa gak dilarang lagi. Tapi ya dengan catatan bukan beda keyakinan ya. Saran aku nih ya gak direstui karena beda ras. Kalian pasti kenal banget ya sama orang tua kalian. Pasti kalian tahu banget gimana cara membujuknya. Ini aku kasih sebuah rahasia. Ya bukan rahasia sih, rahasia umum deng. Setiap manusia itu pasti punya hati ya kan. Penjahat pun kalau kalian sentuh hatinya dengan baik, aku yakin dia bisa jadi orang yang lebih baik. Maksudnya bukan sentuh hati secara fisik ya, tapi dengan menyentuh dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang menyentuh hatinya, yang meluluhkan hatinya, gitu. Sampai di situ paham ya kan, gimana maksudnya? Jadi ya coba deh kalian bicarain dengan orang tua kalian dari hati ke hati, jangan emosi. Karena kan kebiasaan seorang anak itu kalau ada kemauan yang dilarang itu kan bersikeras ya kan, emosian gitu. Aku yakin kalian pasti kayak gitu, walaupun gak semua sih. Aku yakin gak semua. Yang pada intinya kalian bicarain dengan baik-baik bahwa kalian itu ini tuh aku bisa melewati walaupun beda ras. Aku mampu gitu, aku memilih dia, aku menerima dia apa adanya, semuanya aku terima gitu. Pokoknya kalian harus meyakini orang tua kalian atas perbedaan yang ada di antara kalian dengan pasangan kalian. Mungkin ya teman Mami, kalau misalnya kalian bicarain sama orang tua kalian, awal-awalnya mungkin orang tua kalian akan marah, akan emosi, gak setuju gitu, bersikeras. Tapi coba terus dengan baik, bicarain dengan baik-baik, yakini mereka. Dengan catatan apapun yang terjadi ke depannya, kalian akan tanggung jawab, akan menerima resikonya. Karena itu adalah pilihan kalian gitu. Kalian jangan pernah takut kalau orang tua kalian lepas tangan ke depannya. Karena kalian harus tahu bahwa sejauh apapun kalian, senakal apapun kalian, orang tua kalian gak mau lihat kalian menderita. Percaya deh, orang tua kalian keras itu supaya kalian belajar, bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Paham gak sih? Orang tua kalian itu hanya butuh pembuktian kalian bisa, dan apapun keputusan yang kalian ambil, kalian bisa tanggung jawab dengan itu. Ya kalian cukup buat mereka yakin, itu aja sih. Yakinin orang tua apapun permasalahannya, karena gak direstuin ataupun dari beda kedudukan tadi, harta itu, kalian harus meyakini orang tua, harus berusaha untuk mengubah mindset orang tua kalian bahwa gak selamanya yang berkedudukan itu sama berkedudukan yang selevel. Enggak, cinta itu gak dipandang dari kedudukan saja, gak dipandang dari hartanya saja, tapi dipandang dari ketulusan hati, kenyamanan, dan bagaimana kalian berdua itu bisa membangun pondasi yang baik untuk masa depan yang cerah. Aduh. Itu sih yang pada intinya, apapun yang dilarang sama orang tua kalian, kalau misalnya emang kalian yakin dengan pasangan kalian, ya kalian harus bicarain, yakinin orang tua kalian, berusaha untuk merubah mindset mereka, dan kalian tentuin pilihan kalian.
Dan kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian dan menanggung risikonya sendiri ya. Karena itu adalah pilihan hidup kalian. Jangan pernah menyalahin orang tua kalian karena itu adalah pilihan kalian. Ya kan? Dan di penghujung podcast ini, udah sampai di penghujung sih, aku pengen berpesan buat kalian. Jangan terlalu menentang orang tua kalian. Karena orang tua kalian pasti tahu mana yang terbaik buat kalian. Kalau misalnya emang kalian punya pilihan sendiri, ya kalian harus bicarain dengan baik-baik, dengan yakini mereka. Jangan sampai kalian kayak bertengkar sama orang tua kalian, emosi, jadi anak durhaka. Itu dosa. Jadi ya pesan aku, apapun yang dilakuin orang tua, disaranin orang tua, ya mereka sudah mempertimbangkan baik buruknya untuk kalian. Jadi tergantung kalian sih mau milih gimana. Karena hidup itu adalah pilihan dan kalian berhak untuk memilih. Dan saran dari orang tua adalah cara untuk menuju jalannya. Yaduh. Oke nih teman Malming, apapun yang aku sampaikan tadi ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan sekali lagi aku mau ingatin yang buat kalian yang masih nonton aja, silakan di subscribe, like, dan komen. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you. Oke nih teman malam mingguku tercinta, udah sampai pada waktu yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nantikan, waktu yang deg-degan, yaitu pengumuman giveaway. Dimana seminggu yang lalu aku sempat ngadain giveaway, yaitu pulsa sebesar 50.000 untuk masing-masing 4 pemenang. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah berpartisipasi, udah antusias ngikutin giveaway-nya. Walaupun hadiahnya nggak seberapa, aku tahu kalian bisa beli, kalian punya uang gitu. Tapi di sini aku lihat gimana usaha kalian itu untuk mensupport aku gitu. Aku sih sayang banget sama kalian, teman malam minggu. Dan buat teman malam minggu tercinta nih yang udah ngikutin giveaway tapi belum menang, ya kalian jangan kecewa, jangan sedih. Aku tetap sayang kok sama kalian. Dan nantinya aku juga bakal ngadain giveaway, tapi belum tentu kapan. Yang jelas aku akan ngadain lagi. Jadi kalian jangan bersedih. Kalian harus tetap pantengin channel teman Malming dan IG Miranti Jadi atau Bang Dodi ya. Aduh, oke, kita langsung aja sih ke pengumumannya. Aku gak sabar lagi buat ngumuminnya. Ya, yang pertama, aku ngerandomnya pakai aplikasi Spin. Jadi ini emang aku ketik sendiri nama-nama yang ikut giveaway-nya, nggak pakai random picker, Instagram random picker itu, tapi pakai yang Spin random picker ya. Oke, ini aku langsung aja mau ngumumin yang pertama, pemenang pertama nih. Yang pertama, siapa coba? Ayo tebak. Ya, pemenang pertama yaitu selamat kepada Iis Endelta 2824. Selamat buat Iis yang udah menangin pulsa sebesar 50.000. Jangan lupa nanti nomornya di WA-in ya, di nomor yang tertera kemarin. Terus pemenang yang kedua, selamat kepada Nurul Hartika _28. Selamat Nurul, dan jangan lupa juga cantumin nomornya, kirim ke WA yang kemarin, atau kalian bisa komen di video ini ya. Terus pemenang yang ketiga, siapa? Pemenang ketiga, selamat kepada Asep Ramadhani _ Aduh, panjang banget underscore-nya. Pokoknya selamat kepada Asep. Ya Asep gak sih? Ya Asep Ramadhani ya. Selamat ya buat Asep. Dan nomornya jangan lupa dicantumin, dikirimin ke WA atau komen di video ini. Oke, lanjut. Pemenang yang keempat, siapa ya? Selamat kepada M Iqbale. Selamat buat para pemenang, 4 pemenang, yaitu ada
Iis Endelta 24, Nurul Hartika 28, ketiga Asep Pramadani _ dan keempat ada M. Iqbali. Buat kalian para pemenang, komen nomor yang aktif di YouTube atau langsung kirim ke WA ya. Ditunggu. Selamat buat kalian yang menang, dan buat yang belum menang, jangan kecewa, jangan sedih, nantikan giveaway selanjutnya. Oke? Satu lagi nih teman-teman, aku lupa bilang, untuk bukti random giveaway-nya aku bakalan upload di IG story, jadi pantengin aja. Habis video ini kalian langsung aja lihat di IG story aku. Oke?